nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Tanah Suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Yap, di momen ini kita bisa melihat para Gorosei yang sedang membahas beberapa hal penting yang sedang terjadi di dunia One Piece. Dan salah satunya adalah penyerangan yang akan dilakukan oleh pemimpin Kesatria Suci, yaitu Samrock bersama dengan Garling Figerland. Yap, tentunya ini bisa menjadi sebuah jawaban mengenai alasan kenapa di chapter sebelumnya Samrock tidak diperlihatkan berada di Elbaf. Namun sayangnya di chapter kali ini kita tidak diperlihatkan keberadaan Garling dan juga Samrock. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di hutan Elbaf, tempat di mana para Kesatria Suci berada. Nah, di momen ini, Summer yang hendak pergi menuju ke sekolah Warus tiba-tiba dihentikan oleh seseorang, di mana dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Gunko dan Gillingham yang sangat terkejut, begitupun dengan Summer yang tidak menyangka jika ada dua kapak yang hampir mengenai kepalanya. Dan benar saja, dari balik pepohonan, Skobergaban muncul dan mengatakan dengan sangat lantang, "Jika kalian ingin membuat masalah di pulau ini, hadapilah aku terlebih dahulu." Tepat di momen ini juga, Gillingham yang mengetahui identitas dari Skobergaban kemudian mengatakan kepada Gunko dan Summer bahwa kakek tua itu bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger yang saat ini telah memutuskan untuk pensiun. Mendengar penjelasan dari Gillingham, Gunko kemudian mengatakan kepada Skobergaban bahwa dirinya tidak akan membuat masalah dengan Skobergaban. Dia hanya datang untuk bersenang-senang saja. Skobergaban yang mendengar hal itu pun tanpa basa-basi lagi, langsung mengeluarkan kekuatan hakinya, di mana kapak yang sebelumnya dia lemparkan ke arah Summer tiba-tiba berputar balik dan menargetkan Gunko. Beruntung Gillingham dan Summer yang mengetahui hal itu pun berhasil menahan serangan dari Skobergaban. Sementara itu, Summer kemudian menciptakan beberapa monster lagi dari imajinasi ketakutan anak-anak. Jelas Skobergaban yang melihat hal ini pun tampak terkejut dan menyadari jika mereka semua adalah pengguna kekuatan buah iblis. Sementara itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke dunia bawah Pulau Elbaf. Nah, di sini kelompok dari Luffy dan bajak laut Hajirudin yang mengetahui bahwa Pangeran Loki telah bebas dan akan segera pergi menuju ke dunia matahari untuk mencari Kesatria Suci, kemudian segera bergegas mengikuti Pangeran Loki dari belakang. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat Pangeran Loki yang sangat marah atas ulah yang dibuat oleh para Kesatria Suci. Bahkan yang lebih gilanya lagi, saat Pangeran Loki berlari menuju ke dunia matahari, kita bisa melihat Pangeran Loki yang terus-menerus menghantamkan palu Raknirnya ke tanah. Jelas hal ini pun langsung menimbulkan sambaran petir secara terus-menerus, hingga pada akhirnya menciptakan kebakaran yang sangat hebat. Di sisi lain, sang Baka Sencho yang mengetahui hal itu pun kemudian segera berteriak kepada Pangeran Loki untuk tidak melakukan hal itu, karena hal tersebut bisa membahayakan para penduduk Elbaf. Namun sayangnya, perkataan dari Luffy tersebut sama sekali tidak digubris oleh Pangeran Loki. Setelah itu, kembali lagi ke tempat Skobergaban dan para Kesatria Suci berada. Di momen ini, kita bisa melihat pertarungan antara tiga Kesatria Suci melawan Skobergaban seorang diri. Nah, menariknya, pertarungan mereka berjalan sangat seru. Namun kali ini, kita bisa melihat Skobergaban yang tampak sedikit kewalahan menghadapi kekuatan dari para Kesatria Suci. Mengingat seperti yang kita tahu juga ya bosku, faktor usia memang sangat berpengaruh besar kepada kekuatan Skobergaban saat ini. Namun meskipun begitu, Skobergaban masih diperlihatkan bisa bertahan untuk menghadapi mereka bertiga. Menariknya, tepat di momen ini juga kita bisa melihat Gunko yang menghubungi Samrock melalui telepati. Yap, rupanya bukan hanya para Gorosei saja. Ternyata para Kesatria Suci juga memiliki kemampuan telepati.
di mana Gunko mengatakan kepada Samrock bahwa dirinya telah bertemu dengan Skopper Gaban. Samrock pun kemudian memerintahkan Gunko untuk tetap waspada menghadapi Skopper Gaban, apalagi jika mereka sampai bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami. Samrock juga menegaskan jika dia akan kembali ke Pulau Elbaf jika dirasa perlu dan para kesatria suci membutuhkan bantuannya. Samrock juga mengatakan bahwa rencana mereka untuk menculik anak-anak harus tetap dilakukan. Nah, setelah Gunko berbicara dengan Samrock, dengan sangat mengejutkan, Gunko kemudian mengeluarkan teknik untuk menciptakan sebuah kloningan, di mana menariknya kloningan tersebut sangat mirip sekali dengan postur tubuh Skopper Gaban, tetapi kloningan tersebut hanya berupa ikatan perban saja. Sementara itu, di sisi lain, Skopper Gaban yang melihat hal itu pun sangat terkejut. Bahkan ketika kloningan tersebut menyerang Skopper Gaban sampai mengatakan jika kloningan ini memiliki kekuatan yang sama denganku. Menyadari Skopper Gaban sedang lengah, Sommer dan Gillingham langsung melancarkan serangan combo, yang mana serangan ini pun langsung membuat Skopper Gaban terpental. Dan tepat di momen ini juga, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Pangeran Loki tiba-tiba telah sampai di dekat hutan Elbaf dan menyadari keberadaan dari para kesatria suci. Sementara itu Skopper Gaban yang mulai bangkit pun sangat terkejut ketika dirinya merasakan aura haki yang sangat kuat yang mendekat ke arahnya. Bahkan para kesatria suci pun bisa merasakan aura pembunuh dari seseorang yang datang mendekati mereka. Nah, barulah setelah itu di akhir chapter, kita bisa melihat Pangeran Loki yang begitu bersemangat ketika mengetahui Gunko ada di hadapannya. Sementara itu, Gunko yang mengetahui hal itu pun kemudian mengatakan kepada Sommer dan Gillingham, bersiap-siaplah, sepertinya keadaan akan berbalik. Dan benar saja, tanpa basa-basi lagi, Pangeran Loki pun langsung menyerang para kesatria suci dengan paru Ragnirnya. Bahkan saking marahnya Pangeran Loki diperlihatkan menyerang para kesatria suci secara membabi buta. Yang mana lagi-lagi hal ini pun menimbulkan kebakaran yang sangat luas dan dahsyat. Bahkan Skopper Gaban yang melihat ulah dari Pangeran Loki pun tampak cemas dan khawatir tentang keberadaan Ripley dan Kolon. Di sisi lain, para kesatria suci yang berhasil menghindari semua serangan mematikan dari Pangeran Loki itu pun akhirnya menemukan sebuah celah saat Pangeran Loki kehabisan tenaganya setelah dirinya mengamuk. Yap, tanpa basa-basi lagi, Gunko, Gillingham, dan Sommer lalu menyerang Pangeran Loki secara bersamaan, di mana hal ini pun langsung membuat Pangeran Loki terkapar. Namun yang lebih gilanya lagi, hal tersebut tidak membuat Pangeran Loki menyerah begitu saja. Ya, dengan sisa tenaganya, Pangeran Loki lalu berusaha untuk berdiri, meskipun kita juga bisa melihat Pangeran Loki yang penuh dengan luka-luka yang sangat parah. Sementara itu di sisi lain, Luffy dan bajak laut Hajurudin yang baru saja datang dan mengetahui bahwa Pangeran Loki sudah babak belur. Di momen ini juga, kita bisa melihat Luffy dan yang lainnya bertemu dengan Skopper Gaban. Nah, di sini Skopper Gaban kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa orang-orang inilah yang telah membuat Pangeran Loki babak belur. Bahkan orang-orang ini juga yang telah membuat kekacauan di sekolah Warus. Skopper Gaban percaya kepada Luffy bahwa dirinya bisa mengatasi orang-orang ini dan Skopper Gaban akan pergi ke sekolah Warus untuk menyelamatkan anak-anak. Setelah Skopper Gaban pergi, Luffy, Zoro, dan Sanji langsung menghampiri Pangeran Loki dan berdiri di sampingnya. Dan tepat di momen ini juga, Pangeran Loki lalu mengatakan kepada Luffy, "Hei, manusia kerdil, aku serahkan sisanya kepadamu." Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi lagi, Luffy langsung berubah ke mode ikannya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan ekspresi dari Gunko yang begitu ketakutan ketika dirinya mengetahui wujud Nika Luffy. Bahkan sambil gemetar, Gunko lalu mengatakan kepada Sommer dan Gillingham, "Sepertinya aku akan mati di sini."
Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1143. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.